اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka puasa di hari ke-29 bulan Ramadan, kita dapat berkumpul kembali dalam majelis kita membahas kitab Sahihul Qasas, kitab kisah-kisah yang sahih yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kisah ini insyaallah taala kita akan membacakan secara singkat kisahnya Nabi Musa alaihi salam ketika melawan Raja Fir'aun, yang mana kisahnya sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kisahnya Nabi Musa dengan Raja Fir'aun, bagaimana kejamnya Raja Fir'aun kepada Bani Israel, dan bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihi salam di dalam menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya setelah melalui perjuangan yang panjang, Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Nabi Musa alaihi salam. Dan ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang berada di atas jalan kebenaran, terutama dari kalangan para nabi dan para rasul. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan pada hari tegaknya saksi-saksi. Nah, maka pertolongan itu pasti akan datang. Namun semuanya tentu melalui proses. Ada hal yang harus dijalani dan dilalui. Supaya mendapatkan kemenangan tersebut, maka ditempuh sebab-sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan. Iya. Maka dari kisah yang penting yang ada pada Nabi Musa alaihi salam ketika beliau menghadapi Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat berkuasanya Raja Fir'aun, yang ketika itu terjadi dua golongan yang saling bertentangan, yaitu golongan orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang yang dianggap besar. Nah, inilah golongannya Fir'aun, Haman, kemudian Qarun, masing-masing dengan kemegahan yang dia miliki. Qarun dengan harta bendanya, Haman dengan kepemimpinannya dan pasukannya, serta Fir'aun dengan kekuasaannya. Mereka lah golongan orang-orang yang sombong, mereka yang menindas yang lemah.
Sementara golongan yang kedua, inilah umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang ditindas oleh kekejaman Fir'aun dan Haman. Dan disebutkan bagaimana kekejaman Fir'aun kepada Bani Israel, dan bagaimana kebengisan Fir'aun di dalam menyiksa Bani Israel. Apapun yang diinginkan oleh Fir'aun, maka hal tersebut mesti dilaksanakan. Nah, karena dia berkuasa mutlak dan memberikan hukum kepada Bani Israel tatkala itu dengan sewenang-wenang, sampai pada akhirnya Fir'aun itu menetapkan suatu keputusan yang sangat kejam dan sangat membuat Bani Israel menjadi takut dan bersedih, di mana Fir'aun tatkala dihasut oleh para penyihirnya bahwa mereka meramalkan akan ada seorang dari Bani Israel yang kelak akan meruntuhkan kekuasaannya. Akan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Maka mendengarkan hal tersebut, ramalan dari para penyihirnya, maka Fir'aun pun memutuskan bahwa setiap ada anak yang lahir dari kalangan Bani Israel harus dibunuh, anak laki-laki. Kalau anak perempuan dibiarkan hidup. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran, yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Jadi kalau ada anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang lahir, maka mesti dibunuh. Sementara anak perempuan dibiarkan hidup. Lihat bagaimana keputusan Fir'aun yang sewenang-wenang dan berbuat kezoliman. Dan tidak ada yang berani menentang keputusan Fir'aun tersebut. Ketika dia memutuskan hal itu, maka semuanya tunduk dan taat. Tidak ada yang berani membangkang. Karena kalau membangkang dan menolak, maka ancamannya adalah nyawanya. Sehingga tidak ada yang berani menolak keputusan Fir'aun tersebut. Iya. Lihat bagaimana kekejaman Fir'aun, perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Namun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka melakukan tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar. Nah, maka sungguh tidak disangka oleh Fir'aun sendiri, justru apa yang dia khawatirkan selama ini, akan ada nanti seorang dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya, justru tumbuh dan berkembang, dan dia hidup di dalam rumah Fir'aun sendiri. Jadi dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Nah, di mana disebutkan dalam kisahnya bahwa ibu Nabi Musa alaihi salam diilhamkan oleh Allah untuk mengalirkan Nabi Musa yang baru lahir, yang masih bayi, di sungai, yang kemudian ternyata dipungut oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah radhiyallahu anha. Maka disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri Asiyah rasa cinta dan sayang kepada Nabi Musa yang masih bayi tatkala itu. Maka dia pun ingin memeliharanya. Ini istri Fir'aun. Dan ketika Fir'aun mengetahui bahwa
ini anak laki-laki dan dia dari keturunan Bani Israel, maka Fir'aun ingin membunuh bayi Nabi Musa tatkala itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa. Istri Fir'aun itu memohon kepada Fir'aun agar jangan dibunuh, hanya bayi satu ini saja. Nah, maka Fir'aun berpikir, kalau cuma satu ini saja, tidak mungkin ini yang akan meruntuhkan kekuasaan saya. Ya biarlah, dia saja yang kubiarkan hidup. Nah, subhanallah, ternyata dialah Nabi Musa alaihissalam yang kelak akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun itu sendiri. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa seseorang biar bagaimanapun memerangi kebenaran, maka yang namanya kebenaran akan bersinar, dan tidak selamanya kezoliman dan kebatilan akan terus jaya dan berkuasa. Akan ada saatnya ya di mana kekuasaan mereka, kezoliman mereka akan runtuh. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan benar-benar akan lenyap. Sesungguhnya kebenaran kebatilan benar-benar akan hancur. Nah, maka dari semenjak itu Nabi Musa alaihissalam beliau tumbuh, berkembang hingga mencapai dewasa, dan dia berada di dalam rumah Fir'aun sendiri. Berada di dalam rumah Fir'aun sendiri. Fir'aun berharap agar Nabi Musa ini kelak bisa membantu dirinya, bisa menjadi pelayannya, bisa menguatkan kerajaannya. Tetapi justru Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya beliaulah yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam ya, ketika nampak ya, bagaimana keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengingkarannya kepada Fir'aun, dan bahwasanya Fir'aun ya adalah seorang yang tersesat, yang semena-mena dan berbuat zalim, bahkan kezaliman Fir'aun itu sudah di luar batas. Nah, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia dia membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sombongnya Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, dan mulai melakukan perlawanan kepada Fir'aun. Namun tentu saja beliau yang seorang diri ya tidak bisa sepenuhnya untuk melawan kekejaman Fir'aun, sampai pada akhirnya beliau harus keluar dari tempat Fir'aun. Dan disebutkan ada peristiwa di mana beliau memukul seorang dari pasukan Fir'aun hingga tewas. Maka beliau pun harus bersembunyi karena dikhawatirkan akan kekejaman dari Fir'aun. Dan sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan beliau dengan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Maka disitulah Nabi Musa alaihissalam beliau mulai merasakan kekuatan, terlebih dengan adanya saudaranya Nabi Harun. Maka perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha
Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, wahai Harun, idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia mau mengingat atau takut kepada Allah. Lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa mendakwahi seorang raja yang paling zalim tatkala itu. Tetapi bagaimana perintah Allah kepada mereka untuk berlemah lembut? Karena memang asal di dalam seruan itu dibangun di atas lemah lembut. Akan tetapi Fir'aun didakwahi dengan dakwah yang seperti itu, dan berkali-kali Nabi Musa mengajak Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak mau beriman. Nah, sampai pada akhirnya ya, Fir'aun bukan malah bertaubat, tetapi dia semakin menampakkan pengingkarannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya. Itulah dalam peristiwa yang juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Fir'aun bermaksud untuk mengalahkan Nabi Musa, dia kumpulkan tukang sihirnya. Dengan maksud supaya mereka bersepakat untuk mengalahkan Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun pun datang. Kemudian tukang sihirnya Fir'aun ini mulai menampakkan sihirnya. Dia lemparkan tali-tali yang mereka pegang, kemudian dikhayalkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, bahwa tali tersebut kemudian bergerak, berubah menjadi ular. Maka disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam merasakan hal tersebut dan terdapat rasa takut pada diri beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Musa. La takhaf. Wahai Musa, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan terjadilah apa yang terjadi, hingga Allah Subhanahu wa taala membuat tongkat Nabi Musa tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar. Dan ternyata tukang sihir yang melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu merasa takjub luar biasa, dan mereka pun tersadar ketika itu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir. Karena tukang sihir Fir'aun sangat tahu bagaimana rupa dan bagaimana sihir itu secara detail. Ini bukan sihir. Sehingga disebutkan bagaimana tukang sihir Fir'aun langsung sujud kepada Allah, menampakkan penyesalannya dan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat itu, Fir'aun pun merasa kecewa dan menggigit jari-jarinya ketika tukang sihir yang tadinya diharapkan bisa membela dirinya justru berbalik melawan Nabi Musa, melawan Fir'aun sendiri. Tetapi Fir'aun ya, orang yang disebutkan sangat pintar dan lihai, membuat hilah dan tipu daya. Dia mengatakan bahwasanya, oh kalian sengaja bersekongkol dengan Nabi Musa. Sesungguhnya Musa itu adalah guru kalian dalam ilmu sihir. Lihat bagaimana Fir'aun menghasut manusia ketika itu. Sehingga orang-orang pun merasa, oh betul juga, ini Fir'aun gurunya. Tiba-tiba dia beriman. Padahal ya, tukang sihir ini betul-betul tadinya adalah seorang penyihir.
tapi melihat mukjizat Nabi Musa itu langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Musa pun tidak berhasil mendakwahi Fir'aun. Dan sampai pada akhirnya ya, ketika Nabi Musa melihat bahwa Fir'aun sangat sulit menerima dakwah, akhirnya beliau pun pergi membawa Bani Israel. Tetapi perginya Bani Israel tidak dibiarkan oleh Fir'aun. Diizinkan oleh Fir'aun untuk pergi Nabi Musa dengan Bani Israel. Tetapi setelah beberapa lama Fir'aun menyusul dari belakang beserta bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan bermaksud ingin membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Maka sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel dalam keadaan terjepit. Di depan mereka ada lautan terbentang luas, di belakang ada Fir'aun dengan bala tentara yang siap menerjang mereka. Nah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, dan kembali nampak kekuasaan Allah, mukjizat Nabi Musa, terbelahlah lautan. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menyeberang. Dan ketika Fir'aun mau menyeberang juga lautan tersebut, Allah tutup di tengah-tengah. Dan pada akhirnya binasalah Fir'aun dengan bala tentaranya, ditenggelamkan di dalam lautan. Dan uniknya dalam kisah tersebut, Fir'aun sebenarnya sempat mengucapkan keimanan kepada Allah. Tapi ketika dia mau tenggelam, Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illahu. Ya, kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah illalladzi amanat bihi banu Israel, kecuali dia, Allah, yang telah diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun, dan aku termasuk dari orang yang berislam. Itu ucapan Fir'aun, ucapan taubatnya. Tetapi Allah tidak terima taubatnya Fir'aun, sebab dia baru mau taubat ketika nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Maka Allah tidak terima taubatnya Fir'aun. Dan pada akhirnya Allah pun memenangkan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel. Maka ini kisah yang luar biasa, sangat banyak hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik darinya. Semoga dengan kisah yang singkat ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam hidup. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian mungkin akhir dari pembahasan kita dalam kitab Sahihul Qasas selama 13 pertemuan. Walhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.